Pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari angsa. Bergerak hati untuk ucapkan salam pembuka untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta kesehatan yang telah Beliau berikan kepada kita. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam yang tidak pernah jemu-jemunya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat dengan judul Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap berlepas diri atas segala amalan yang telah kita lakukan. Ikhlas juga disebut sebagai amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi, berbeda dengan sabar. Kapan ikhlas akan terlihat? Ikhlas akan terlihat ketika telah terjadinya suatu amalan. Orang-orang yang ikhlas beramal adalah mereka yang seolah-olah tidak perhitungan dalam melakukan amalan tersebut. Masya Allah. Imam Ghazali menyebutkan bahwa hakikat ikhlas itu terletak pada kemurnian niatnya dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Contohnya, ketika kita ingin makan, ya makan saja. Jalan ya jalan saja. Ketika kita juga sholat, ya sholat saja. Begitupun dengan ibadah. Ibadah ya ibadah saja, tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain ketika sedang beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'u wa yuqimu wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, memintanya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikianlah agama yang lurus dan benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut telah dijelaskan beberapa hal. Yang pertama, Allah memerintahkan kita sebagai makhluk ciptaannya hanya untuk beribadah kepada Beliau. Yang kedua, ibadah haruslah ikhlas. Kenapa? Apa itu ikhlas dalam beribadah? Ikhlas dalam beribadah artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dan yang terakhir, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa betapa tingginya tingkatan ikhlas tersebut. Imam Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu pun akan rusak kecuali manusia yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia yang mengamalkan ilmunya pun akan rusak kecuali manusia yang ikhlas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa antara ilmu dan amal tidak ada gunanya apabila tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ilmu dan amal juga tidak bisa dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan rasa ikhlas saja masih dalam kekhawatiran? Jadi, oleh karena itu, marilah sama-sama mulai detik ini, saat ini, kita tanamkan rasa ikhlas di dalam hati kita, kapanpun dan dimanapun, agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Upin Ipin membuka lahan. Di tengah lahan ada ikan patin. Kalau Mira ada kesalahan, tolong dimaafkan lahir dan batin. Saya Mirawati, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.